Pengertian warisan dalam Islam. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta, kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Bagi para ahli warisnya, perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Istilah-istilah tentang waris ada 5. Yang pertama, waris. Waris berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. Yang kedua, mawaris. Mawaris diambil dari bahasa Arab yang artinya harta peninggalan dari orang yang meninggal. Dalam pengertian kewarisan yaitu ketentuan atau ketetapan syara. Yang ketiga, al-irs. Al-irs ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat, tarikah. Tarikah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, warasah. Warasah ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Asas-asas hukum kewarisan Islam. Ada asas ijbari. Asas ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Yang kedua, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Ketiga, asas individual. Yang dimaksud asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa berikat kepada ahli waris lainnya. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Yang terakhir, kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada 3. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan. Yang kedua, adanya hubungan perkawinan atau semenda. Dan yang terakhir, hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. Yang pertama ada perbudakan. Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga. Yang kedua ada perbedaan agama. Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris. Orang yang mewarisi ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim. Yang ketiga ada pembunuhan. Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan. Lalu yang keempat, berlainan negara. Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh muaris dan ahli waris
baik daerah itu berbentuk kesultanan kerajaan maupun republik. Yang kelima ada murtad. Adapun yang dimaksud murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya. Rukun dan syarat kewarisan. Yang pertama, pewaris benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan atau lainnya. Yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Golongan dan bagian waris. Golongan ahli waris, adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ada ayah, yang keempat kakek dan terus ke atas, 5 saudara laki-laki sekandung, 6 saudara laki-laki dari ayah, 7 paman, 8 anak laki-laki, 9 suami, 10 tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Ahli waris dari kalangan perempuan. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek. Yang kelima, saudara perempuan. Yang keenam, istri. Dan yang ketujuh, tuan wanita yang memerdekakan budak.